Halo bosku, selamat pagi, siang, dan malam bos-bosku semua. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua ya. Terima kasih banyak atas support dan saran kalian semua untuk perkembangan channel ini. Saya selaku pembuat alur cerita akan berusaha sebaik dan semaksimal mungkin. Tetap dukung terus channel ini ya bosku. Oke, kita mulai sajalah alur ceritanya ya. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul My Secret Billionaire yang dirilis pada tahun 2009. Film dimulai dari seorang pria yang bernama Vero. Vero ini merupakan sultan yang tingkah lakunya seperti playboy. Ia memiliki banyak barang mewah. Hobinya bersenang-senang dengan banyak perempuan cantik yang berpakaian seksi. Tiba-tiba Vero mendapat telepon dari ibunya yang memberi kabar bahwa ayahnya sedang sakit keras. Kemudian Vero pun langsung pergi menaiki pesawat dan seketika teringat memori bersama sang ayah. Kemudian Vero pun sampai di kediaman orang tuanya dan ia langsung memeluk erat sang ibu yang memberitahu umur ayahnya hanya dalam hitungan jam saja. Vero sangat sedih melihat kondisi sang ayah yang hanya terbaring lemah tak berdaya. Dan sebelum meninggal, ayahnya Vero meminta anaknya untuk memimpin semua perusahaannya. Vero awalnya keberatan karena sang ayah tidak memberikan alasan yang jelas. Namun Vero berjanji untuk menghormati keinginan terakhir sang ayah. Beberapa hari kemudian, Vero meminta asistennya yaitu Lawrence untuk memegang perusahaan selama ia pergi. Bahkan Vero menukar identitasnya dengan sopirnya yang bernama Claude. Saat tiba di kota tujuan, ia langsung melamar pekerjaan, namun ditolak karena penampilannya seperti seorang gelandangan. Saat malam, Vero mampir ke sebuah bar dan berbincang dengan seorang wanita yang terlihat tertarik dengannya. Namun Vero membuat wanita itu kesal dan langsung pergi meninggalkannya. Tak lama, wanita berbadan gemuk bernama Tita mengajak Vero berkenalan. Dan ia meminta Vero untuk menginap di rumahnya. Ketika tiba di rumah Tita, Vero terkejut karena Tita langsung mengajaknya untuk memadu kasih. Saat itu juga Vero menolak ajakan Tita. Lalu ia pun dianggap sebagai penyuka sesama jenis atau homoseksual nih bosku. Kemudian Vero disuruh tidur di lantai. Namun karena suara mendengkur Tita yang membuatnya tidak bisa tidur, pun keluar kamar dan membangunkan teman perempuan Tita yang sedang tidur pulas. Namun akhirnya ia diusir karena dikira berniat macam-macam. Keesokan harinya si Vero harus berjalan tanpa tujuan yang jelas di kota New York. Saat Vero membaca koran, ia tertabrak mobil yang sedang mundur. Si sopir meminta maaf dan menawarkan pekerjaan kepada Vero karena salah satu pelanggannya sedang mencari orang. Vero pun akhirnya sampai di rumah pengusaha yang bernama Cortez. Vero diwawancari oleh Tuan Cortez dan diterima bekerja di tempatnya sebagai sopir pribadinya. Selain itu, Vero harus melakukan apapun yang Tuan Cortez perintahkan. Saat malam, Vero menjadi pelayan di acara pesta. Vero merasa sangat senang saat melihat bahwa perusahaannya berhasil mengalahkan perusahaan pesaingnya. Kemudian Vero disuruh Tuan Curtis untuk mengantarkannya yang sudah mabuk pulang ke rumah. Di perjalanan, Vero menelpon Lawrence untuk mengucapkan selamat atas kerja kerasnya, dan ia memberikan bonus $5.000 untuk para karyawannya. Sesampainya di rumah Tuan Cortez, Vero dikejutkan dengan istri Tuan Cortez yang bernama Ken. Namun tiba-tiba anaknya yang bernama Nancy juga mendatangi Vero. Ken pun harus bersembunyi di bawah kasur. Nancy juga ingin ikut memadu kasih dengan Vero. Namun kini Tuan Cortez ternyata juga tertarik dengan Vero dan ingin memadu kasih juga dengannya. Namun dengan sopan Vero pun menolaknya dan pada akhirnya Ken, Nancy, dan Tuan Cortez pergi meninggalkan kamar Vero. Arrogant bastard. Good night. Besoknya Vero mengantarkan Tuan Cortez ke perusahaannya.
Lalu ia bertemu dengan wanita yang semalam ia temui di rumah Tita. Di dalam perusahaan itu, semua terpesona dengan Vero, akan tetapi tidak dengan wanita yang bernama Diana. Karena merasa bersalah, Vero mengirimkan Diana bunga tanpa menuliskan namanya. Diana menjadi sangat senang meski tidak mengetahui siapa pengirimnya. Dan tiba-tiba Tuan Cortez menelpon Diana untuk mengantarkan tasnya ke rumah. Setelah tasnya diantar oleh Diana, Tuan Cortez pun meminta Vero untuk mengantarkan Diana pulang. Di dalam mobil, suasana sempat canggung. Namun setelah Vero meminta maaf dan mentraktir Diana kopi, mereka pun minum kopi bersama sambil menceritakan hidup mereka masing-masing. Vero tertarik dengan kehidupan Diana meskipun dirinya sudah menjanda. Begitu juga dengan Diana yang tertarik dengan kepribadian Vero yang misterius. Tanpa sadar, keduanya telah mengobrol selama 2 jam dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, Vero dipanggil ke ruangan Tuan Curtis dan Vero pun harus dipecat karena Nancy memfitnah Vero telah masuk ke kamarnya. Vero tak terima telah difitnah. Dari belakang Diana membela Vero dan ikut resign bersama Vero. Kemudian Diana menawari Vero untuk datang makan malam bersama kedua orang tuanya. Saat sampai di rumah kediaman orang tua Diana, ayah dan ibu Diana tampak tidak menyukainya. Diana pun mencoba membujuk kedua orang tuanya untuk tidak mengacaukan kencan pertamanya dengan Vero. Dan ini merupakan kali pertama ia jatuh cinta lagi. Ini hubungan Diana dan Vero semakin mesra. Diana berharap Vero akan menjadi partnernya. Diana meminta saran untuk membuka usaha bersama dengannya. Dengan pengalaman Vero, lalu Vero memberikan motivasi kepada Diana kalau usahanya akan sukses besar jika ia mau bersungguh-sungguh. Pada malam harinya, Diana dan Vero makan malam bersama dan mulai mengungkapkan perasaannya masing-masing. Bersyukur bisa bertemu dengan Diana yang mengubah hidupnya, sedangkan Diana merasa mulai jatuh cinta dengan Vero. Keduanya pun memutuskan untuk berdansa dan menikmati momen bersama. Diana memberitahu Vero bahwa sejak kematian suaminya, ia masih belum bisa menerima laki-laki lain. 2 minggu pun telah berlalu. Perusahaan yang dibangun Diana dan Vero kini berkembang pesat. Di tengah keberhasilannya, Vero mendapat telepon dari Lawrence yang memberitahunya bahwa dia harus hadir pada persidangan. Vero yang menyadari komunikasinya dengan Lawrence telah disadap, maka ia meminta Lawrence untuk menelpon melalui handphone. Lalu Vero berjanji akan datang di persidangan. Di persidangan, hakim menunggu kedatangan Vero bersama Lawrence yang mulai panik. Namun pada akhirnya Vero datang. Namun pihak pesaing dengan percaya diri bilang kalau orang yang datang hanya berpura-pura sebagai Vero. Karena ini tuduhan serius, hakim pun meminta Vero untuk menunjukkan kartu identitasnya. Dan Vero pun berhasil membuat para pesaingnya tidak hanya kalah, tapi juga menahan rasa malu. Selesai dengan urusannya, Vero kembali menemui Diana di New York. Diana mulai muak dengan Vero yang selalu merahasiakan urusannya. Namun tiba-tiba Cat datang dan langsung menciumnya. Melihat ini, Diana pun langsung pergi. Vero pun mencoba mengejar dan memberi penjelasan. Tetapi Diana tetap tidak mau mendengarkan. Kemudian Vero curhat ke orang tuanya dan ia diberi nasihat kalau ia harus mengejar cinta sejatinya. Ketika Vero sampai di depan rumah Diana, ia hampir langsung diusir oleh orang tua Diana. Beruntungnya Diana melihat Vero. Meski sang ibu terus mencoba mengusirnya, namun Vero dan Diana tak peduli. Ia malah asik mengobrol. Di sisi lain, sang pengirim paket yang pernah membantu Vero bertemu Tuan Curtis dan memberikan cek sebesar $500. Kemudian Vero mengajak Diana pergi ke California. Diana terkejut, ternyata kekasihnya merupakan seorang sultan kaya raya. Meski awalnya marah, Diana akhirnya memaafkan Vero. Setelah Vero menjelaskan semuanya, Diana kemudian diajak ke rumah Vero. Dan di sana Vero melamarnya. 6 bulan kemudian, Vero dan Diana menikah. Momen haru dan kebahagiaan ini disaksikan oleh semua orang.
bahkan mereka yang pernah membantu atau berbuat baik kepada Fero. Dan film ini pun berakhir nih bosku. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah berbuat baiklah tanpa memandang penampilan orang lain, dan selalu menghormati dan jujur dalam menjalankan suatu bisnis. Oke, sampai jumpa kembali di alur cerita film selanjutnya ya bosku.